Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saudara Li, orang itu adalah sesepuh terkenal dari sekte kita. Dia berada di tahap menengah alam abadi Dewa Sempurna. Dia dikenal sebagai Su Tiansheng. Dia bukan orang jahat, tapi dia suka bermain-main dan sering mempermainkan orang dengan ilusinya. Dia tidak bermaksud jahat. Suara Qiliang terdengar di benak Han Li. Setelah mendengar ini, Han Li mengingat ilusi tadi. Dia benar-benar tidak bermaksud jahat, jadi dia menarik pandangannya dan mengabaikan orang itu. Ekspresi Su Tiansheng santai saat melihat ini. Dia menjadi berperilaku baik, tapi dia masih melirik Han Li dengan penasaran. Waktu berlalu dengan lambat, setengah jam telah berlalu. Selama waktu ini, dua dewa sempurna lainnya tiba. Setelah sekitar 2 jam, tidak ada orang lain yang muncul. Tetua berjubah putih membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Daois Changhe, sudah waktunya. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bisakah kita memulai pertemuan pertukaran?" Chang Hei sedikit ragu. Meski masih agak jauh dari waktu yang disepakati, sepertinya belum ada yang datang. Sudah waktunya, mari kita mulai. Ada 19 Taois yang berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya berterima kasih atas nama sekte kami. Chang Hei mengangguk dan berdiri. Dia menangkupkan tinjunya dan melihat sekeliling. Daois Chang He, mari kita lewati basa-basi. Mari kita mulai. Penatua lain dari sekte naga lilin dengan telinga besar berkata dengan ringan. Hehe, karena semua orang sedang terburu-buru, mari kita mulai. Aturan pertemuan pertukaran ini sama seperti sebelumnya. Setiap orang akan mengeluarkan harta yang telah Anda siapkan, memperkenalkannya, dan kemudian menyatakan barang atau harga yang ingin Anda tukarkan. Jika semua orang setuju, kesepakatan akan dibuat. Selain itu, sekte Scorpio hanya akan menyediakan tempat untuk semua orang dan tidak akan memungut biaya apapun. Jadi jika ada perselisihan setelah pertukaran, harap selesaikan sendiri. Sekte kami tidak akan bertanggung jawab. Chang Hei aku terkekeh. Dia tidak marah sama sekali dan berkata dengan keras. Kalau begitu, mari kita mulai denganku. Begitu Chang Hei selesai berbicara, seorang pria botak di sampingnya berdiri. Dia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya. Dengan kilatan cahaya, sebuah kotak giok biru muncul di tangannya. Kotak batu giok berwarna biru tua, dan ada kabut biru samar yang mengelilinginya. Rasa dingin yang menusuk tulang terpancar darinya. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan. Melihat pemandangan ini, mereka semua tahu bahwa barang di dalam kotak bukanlah masalah kecil. Tatapan mereka langsung tertarik. Ketika pria botak itu melihat ekspresi semua orang, dia menunjukkan ekspresi bangga. Dia perlahan membuka kotak batu giok. Di dalamnya ada kristal biru seukuran kepalan tangan. Itu jernih dan dikelilingi oleh cahaya biru seperti cairan. Rasa dingin yang menusuk tulang bercampur dengan kekuatan hukum menyebar dari kristal. Suhu di aula anjlok, dan uap air di udara mengembun menjadi bunga es, tampak luar biasa. Pria botak itu duduk dan berkata dengan bangga, sepotong cold crystal jade berpola biru. Ini dihasilkan dari cold crystal 10.000 tahun. Ini tidak bisa dihancurkan, dan mengandung ki dingin yang sangat kuat. Itu bisa digunakan sebagai bahan yang luar biasa untuk menyempurnakan artefak surgawi atribut dingin. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Mata banyak orang berkilat karena kegembiraan. Han Li melirik kristal biru dan kemudian menarik pandangannya. Bahan semacam ini yang mengandung kekuatan hukum mungkin sangat berharga bagi dewa sempurna biasa, tapi itu bukan apa-apa baginya. Dia sudah membawa beberapa dari mereka bersamanya. Saya tidak berharap Taois Sin memiliki harta karun seperti itu. Tetapi Anda belum mengatakan apa yang ingin Anda tukarkan,
kata Chang Hei. Aku ingin menukarnya dengan materi spiritual atribut logam pada tingkat yang sama, atau inti iblis abadi dengan atribut logam, kata pria botak itu, menatap orang-orang di meja bundar. Semua orang diam, tidak ada yang berbicara. Mereka yang menginginkan hal ini sebelumnya juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepala tanpa daya. Jelas, meskipun Cold Crystal Jade berpola biru itu bagus, juga sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan pria botak itu. Ketika pria botak melihat ini, dia mengerutkan kening. Aku tidak memiliki dua hal yang kamu sebutkan. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia menukarnya dengan batu esensi abadi. Seorang lelaki tua bertopi bundar bertanya. Aku tidak kekurangan batu esensi abadi. Karena tidak ada yang bisa memberiku bahan yang kuinginkan, aku akan melupakannya. Pria botak itu menyingkirkan kotak batu giok itu dan menutup matanya. Pria tua bertopi bundar itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi pria botak itu, dia menutup mulutnya dengan menyesal. Barang-barang yang saya bawa adalah bahan binatang iblis abadi yang sempurna ini. Saya ingin menukarnya dengan beberapa ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi saya. Seorang wanita muda bertopeng di sebelah pria botak itu berdiri dan melambaikan tangannya. 4 tulang hijau muncul di atas meja, memancarkan cahaya hijau redup. Bahan binatang iblis tidak terlalu berharga. Sebagian besar orang di meja melihatnya, dan memalingkan muka, tidak tertarik. Namun, itu adalah tulang belulang dari binatang iblis abadi sempurna. Beberapa orang masih menginginkannya. Pada akhirnya, seorang penatua Taois menaga obor menukarnya dengan 2 botol ramuan. Orang setelah wanita muda itu adalah Su Tiansheng. Rekan-rekan Taois, kali ini saya membawa 49 pita jatuh jiwa ibu ini. Setiap sisi adalah harta spiritual, dan 3 pita utama adalah harta spiritual tingkat tertinggi. Ketika 49 pita jatuh jiwa digunakan pada saat yang sama, kekuatannya sebanding dengan senjata abadi biasa. Saya ingin menukarnya dengan 1 bagian dari Demon Mystic Metal Essence dan 1 bagian dari Heavenly Water Crystal. Su Tiansheng terbatuk dan melambaikan tangannya. Sebuah cahaya hitam menyala di depannya, dan banyak pita hitam pekat seukuran telapak tangan muncul. Ada 49, dan 3 di antaranya jelas jauh lebih besar dari yang lain. Su Tiansheng membuat segel tangan dan menunjuk. Awan pekat berwarna hitam pekat meletus dari spanduk hitam, langsung memenuhi seluruh aula. Gelombang ratapan dan lolongan sedih datang dari awan gelap, menyebabkan kehampaan bergetar. Ketika orang-orang yang hadir melihat pemandangan ini, mereka semua mendecakkan lidah karena heran. Han Li juga melihat lagi. Set Mother Soul Falling Streamers ini adalah hal yang paling berharga sejauh ini. Meskipun kekuatan kumpulan harta sihir ini tidak kecil, dia tidak berniat menukarnya. Meskipun Han Li tidak tergoda, yang lain sangat iri. Setelah putaran penawaran yang sengit, akhirnya ditukar dengan sepotong Demon Mystic Metal Essence, 2000 batu roh tingkat tertinggi, dan beberapa harta lainnya oleh seorang kultivator asing. Su Tiansheng membawa pertemuan pertukaran ke klimaks. Harta yang diambil beberapa orang berikutnya juga tidak sepele. Mereka semua adalah harta yang sangat bermanfaat bagi para kultivator abadi dewa sempurna. Suasana pertemuan pertukaran secara bertahap menjadi hidup. Di antara mereka, yang paling berharga adalah 3 bunga ungu yang diambil oleh seorang kultivator abadi dewa sempurna tingkat menengah dengan jubah sarjana. Bunga itu disebut bunga mandala benang sari ungu. Mengandung racun yang bisa membunuh seorang kultivator abadi dewa sempurna, tetapi itu adalah bahan roh yang sangat berharga yang dapat digunakan untuk memperbaiki artefak abadi atribut racun. Orang ini ingin menukar inti iblis dari binatang iblis abadi dewa sempurna yang disebut derek api bermahkota merah. Sayangnya, tidak ada yang hadir yang bisa mengeluarkannya. Seiring berjalannya waktu,
suasana pertemuan pertukaran berangsur-angsur mencapai puncaknya. Qi Li yang berada di depan Han Li. Dia cukup beruntung. Dia menggunakan dua harta roh yang bagus untuk ditukar dengan ramuan roh berusia 100.000 tahun, tetapi tidak ada yang tahu untuk apa dia akan menggunakannya. Setelah beberapa saat, akhirnya giliran Han Li. Dia menyapukan tangannya ke seberang meja, dan dengan kilatan cahaya, dua benda muncul. Itu adalah bola hitam dan kristal merah seukuran kepala manusia. Bola hitam adalah inti iblis dari derek hitam Zhongluan, dan kristal merah-merah adalah kristal yang berisi hukum api yang dia peroleh dari lelaki tua kurus itu. Setelah Han Li menyelidiki item ini, dia mengetahui bahwa itu adalah material yang disebut Feiyun Fire Crystal. Meskipun mengandung kekuatan hukum api, itu tidak dapat mengandung kekuatan spiritual api dalam jumlah besar, sehingga tidak dapat digunakan untuk memurnikan harta sihir atau artefak dewa. Namun sebaliknya, item ini memiliki kegunaan magis lainnya, yaitu untuk menjinakkan kekuatan spiritual api. Kekuatan spiritual api pada umumnya sangat keras, tetapi tidak peduli apapun kekuatan spiritual api eksplosif, selama itu melewati kristal api Feiyun, itu akan menjadi sangat jinak, dan keganasannya akan memudar. Karena karakteristik ini, Feiyun Fire Crystal adalah salah satu bahan terbaik untuk menyempurnakan tungku alkimia atau tungku kerajinan. Tungku alkimia biasa hanya perlu menambahkan beberapa kristal api Feiyun, dan stabilitasnya akan segera ditingkatkan. Kristal api Feiyun di depan mereka begitu besar sehingga bisa digunakan untuk menyempurnakan tungku alkimia yang tiada taranya. Jika dibawa ke beberapa sekte yang pandai alkimia dan kerajinan, itu pasti bisa dijual dengan harga setinggi langit. Dibandingkan dengan kristal api Feiyun, inti iblis hitam juga sangat berharga, tetapi nilainya jauh lebih rendah. Chang Hei tertegun pada awalnya, dan kemudian napasnya menjadi berat. Dia menatap kristal merah tanpa berkedip, dan pipinya menjadi sedikit merah karena kegembiraan. Meskipun yang lain tidak mengenali kristal api Feiyun, mereka menduga itu adalah harta langka ketika mereka melihat ekspresi Chang Hei dan yang lainnya, jadi mereka menanyakannya secara diam-diam. Satu inti iblis dari binatang iblis abadi dewa sejati dan sepotong kristal api Feiyun. Inti iblis dapat ditukar dengan buah roda segudang dan teratai kristal darah, yang berusia lebih dari 50.000 tahun. Kristal api Feiyun dapat ditukar dengan buah mengambang, ginseng buatan surga, rumput embun kental, lem pembekuan surga. Adapun pertukaran spesifik, kita bisa membicarakannya nanti, kata Han Li dengan santai. Mendengar kata-kata Han Li, kegembiraan semua orang menghilang, dan semuanya tampak aneh. Tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Temanku, aku punya Myriad Will Fruit, tapi aku tidak punya Blood Crystal Lotus. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menukarnya dengan yang lain. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah tetua berjubah putih di tahap tengah dewa sejati. Dia melihat inti iblis hitam. Ketika Han Li mendengar ini, dia berkata, "Oh, biarkan aku melihat buah roda segudangmu dulu." Penatua berjubah putih mengeluarkan kotak kayu cian, tetapi dia tidak segera membuangnya. Dia melihat inti iblis hitam dan berkata, "Inti iblis Anda, bisakah saya juga melihatnya?" Tentu saja, Han Li tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan cahaya cian membawa inti iblis ke sesepuh berjubah putih. Ketika tetua berjubah putih melihat ini, dia juga melempar kotak kayu itu. Ada jimat di kotak kayu itu. Han Li melambaikan tangannya dengan ringan, dan cahaya cian menyala. Jimat pada kotak kayu itu langsung jatuh, dan tutupnya terbuka secara otomatis. Buah roh emas pucat seukuran kepalan tangan tergeletak di dalamnya. Ada pola melingkar di permukaan buah roh. Meskipun tidak ada aroma yang aneh, ada vitalitas yang tidak biasa yang berasal darinya. Han Li dengan lembut mengambil buah roh, melihatnya, dan mengangguk.
Ini adalah Myriad Wilfruit. Usianya setidaknya 60.000 tahun, cukup untuk digunakan dalam alkimia. Inti di dalamnya juga tidak rusak, jadi tidak masalah untuk mengolahnya. Penatua berjubah putih memeriksa inti iblis hitam, dan jejak kepuasan muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya, dan 5 kotak giok berwarna berbeda muncul di depannya. Meskipun aku tidak memiliki teratai kristal darah, hal-hal ini tidak kalah dengan itu. Tetua berjubah putih itu melambaikan tangannya lagi, dan cahaya putih samar melintas. Kotak batu giok ini terbuka secara otomatis, mengungkapkan hal-hal di dalamnya. Han Li melirik mereka dan berkata, benang emas halus, giok mata harimau, buah lobak hijau. Meskipun barang-barang ini berkualitas baik, aku tidak membutuhkannya. Mari kita tukarkan saja dengan batu esensi abadi. Begitu mereka berdua selesai berbicara, suara Chang He terdengar. Ketika Chang Hei membuka mulutnya, Han Li memperhatikan bahwa seseorang sedang menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan. Itu adalah Su Tiansheng. Melihat Han Li menatapnya, Su Tiansheng tersenyum tersanjung. Maaf, Feiyun Fire Crystal ini hanya bisa ditukar dengan materi yang saya sebutkan tadi. Han Li menggelengkan kepalanya dengan tegas. Taois Li, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Ekspresi Chang Hei berubah, tetapi dia tetap tidak mau menyerah. Kristal api Feiyun ini tidak mungkin, tapi aku masih memiliki beberapa kristal api bersamaku. Adapun 9 materi yang saya sebutkan tadi, selama Anda bisa memberitahu saya keberadaan salah satunya, Anda juga bisa mendapatkannya. Han Li merenung sejenak dan kemudian berkata. Saat dia berbicara, dia menyentuhkan tangannya di atas meja lagi, dan 2 kristal api Feiyun seukuran kepalan tangan muncul di atas meja. Chang Hei menatap 2 kristal api Feiyun dengan tatapan berapi-api. Setelah hening sejenak, dia akhirnya duduk dengan sedih. Su Tiansheng juga duduk dan menurunkan kelopak matanya. Jelas, dia tidak memiliki informasi tentang ini. Melihat ini, Han Li menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 3 kristal api Feiyun di atas meja. Pertemuan pertukaran berlanjut, tetapi selain kristal api Feiyun, hal-hal lain semuanya biasa saja, dan suasananya menjadi suram. Setelah 1 jam, pertemuan pertukaran berakhir dengan tergesa-gesa dalam suasana ini. Han Li tidak tinggal lama di sini. Dia segera bangkit dan pergi bersama Qi Liang. Chang He aku masih belum menyerah. Sebelum Han Li pergi, dia bertanya lagi apakah dia bisa menukar Feiyun Fire Crystal. Kali ini, Tao tua Chang He membidik 2 bidak kecil itu dan mengeluarkan banyak harta langka. Namun, Han Li tidak membutuhkan hal-hal tersebut, jadi dia menolak lagi, yang membuat Chang Hei sangat kecewa. Namun, dia mengeluarkan messaging Araidis dan memberikannya kepada Chang Hei, memintanya untuk mengirim pesan kepadanya jika dia mendapatkan materi atau berita di masa mendatang. Chang Hei sedikit terhibur. Dia berjanji berulang kali bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya dan meminta Han Li meninggalkan 1 atau 2 kristal api untuknya. Han Li sedikit terkejut dengan keinginan orang ini untuk mendapatkan kristal api Feiyun. Dia mengangguk setuju dan meninggalkan paviliun Scorpio bersama Qi Liang. Kemana saudara Li selanjutnya? Qi Liang bertanya. Aku akan melihat-lihat tempat lain. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk membeli beberapa bahan. Lagi pula, sangat jarang melihat pameran pertukaran sebesar ini, kata Han Li sambil melihat ke jalan di depan. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi aku tidak akan menemani saudara Li. Berhati-hatilah. Qi Liang mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Oke, sampai jumpa di konferensi khotbah Dao, kata Han Li sambil tersenyum. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal dan berjalan menuju jalan. Qi Liang melihat punggung Han Li dan memikirkan sesuatu. Setelah sedikit mendesah, dia berbalik dan berjalan ke arah lain.
Han Li berjalan melewati dua jalan dan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan berkata dengan ekspresi dingin, "Kamu sudah mengikutiku begitu lama. Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Tidak jauh di belakang Han Li, seorang pria gendut berdiri di sana. Itu adalah Su Tiansheng. "Kamu pasti Li Feiyu. Aku Su Tiansheng dari Heaven Saint Peak. Aku tidak tahu harus berbuat apa di pameran pertukaran. Maafkan aku," kata Su Tiansheng meminta maaf dengan tulus. "Ini hanya masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Tapi kenapa kamu mengikutiku?" Ekspresi Han Li melembut. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Saya mengikuti Anda untuk bertanya. Apakah Anda berencana untuk terus mencari materi yang Anda sebutkan di pelelangan?" Su Tiansheng menangkupkan tangannya dan mengubah topik pembicaraan. "Aku tidak suka bertele-tele. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." Han Li berkata dengan ringan. Ya, sebenarnya saya tahu lokasi salah satu materi. Hanya saja orangnya terlalu banyak jadi saya tidak mengatakannya di depan semua orang." Su Tiansheng tersenyum meminta maaf dan berkata dengan serius. "Oh, bahan apa?" Mata Han Li berbinar. Su Tiansheng membuka mulutnya untuk membuat ramalan, tapi dia menelan kata-katanya. Dia terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. "Jangan khawatir, apa yang saya katakan tadi masih berlaku. Jika Anda dapat memberi saya informasi tentang salah satu materi, Anda bisa mendapatkan Crimson Cloudfire Crystal," kata Han Li setelah melihat ekspresi Su Tiansheng. "Tidak, aku tahu lokasi salah satu material yang kamu butuhkan. Namun, itu bukan salah satu dari 9 material. Itu adalah teratai kristal darah." Su Tiansheng menatap Han Li dan berkata, "Blood Crystal Lotus. Itu benar. Itu adalah sesuatu yang aku inginkan. Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan atas informasi ini? Katakan saja." Han Li menatap Su Tiansheng dalam-dalam dan berkata, "Karena saudara Li berterus terang, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya berharap dapat menukar informasi ini dengan Crimson Cloudfire Crystal," kata Su Tiansheng sambil tersenyum. Han Li hanya menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. "Aku tahu bahwa teratai kristal darah bukanlah salah satu dari 9 bahan yang kamu sebutkan. Selain itu, nilainya lebih rendah dari 9 bahan yang kamu sebutkan. Bagaimana dengan ini? Saya akan menambahkan beberapa batu esensi abadi untuk ditukar dengan sepotong kecil Crimson Cloudfire Crystal." Su Tiansheng menarik napas dalam-dalam. "Tidak perlu untuk itu. Blood Crystal Lotus adalah sesuatu yang aku inginkan juga. Selama kamu memberitahuku di mana itu, tidak perlu batu esensi abadi." Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Ekspresinya tidak berubah, tetapi hatinya dipenuhi dengan sukacita. Faktanya, dibandingkan dengan 9 bahan untuk Daupil, dia lebih menginginkan teratai kristal darah. Selama dia memilikinya, dia bisa segera mulai meramu pil Myriad Will. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Sebenarnya, ada banyak kultivator yang berkumpul di White Jade City. Ada banyak dewa sempurna di antara mereka. Ada banyak bursa dan lelang seperti yang tadi. Sejujurnya, saya kebetulan tahu bahwa akan ada lelang rahasia kelas atas dalam 3 hari. Persyaratan untuk peserta sangat tinggi. Mereka setidaknya harus dewa sejati tahap pertengahan. Saya mendengar bahwa akan ada teratai kristal darah yang muncul di pelelangan." Bibir Su Tiansheng bergerak sedikit saat dia mentransmisikan suaranya. "Lelang rahasia." Hati Han Li bergerak dan matanya menyipit. Karena itu membutuhkan seseorang untuk setidaknya tahap pertengahan dewa sempurna untuk berpartisipasi, maka lebih dari setengah tetua dari Jalan Naga Lilin tidak akan dapat berpartisipasi. Lelang ini memang bukan masalah kecil. Karena saudara Li dapat dengan mudah menembus teknik ilusi saya, maka tidak akan ada masalah dalam hal kultivasi. Su Tiansheng telah mendapatkan kembali tampilan kasualnya dan berkata sambil tersenyum. Han Li mengabaikan pemeriksaan pihak lain. Setelah hening sejenak,
dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Jika memang ada Blood Crystal Lotus, saya akan memberi Anda Crimson Cloudfire Crystal seperti yang dijanjikan. Baiklah, mari kita bertemu di sini pada siang hari dalam 3 hari." Mata Su Tiansheng berkilat gembira dan dia segera pergi. Han Li melihatnya pergi, lalu berbalik dan terus berjalan ke depan. Waktu berlalu, dan segera, malam tiba. Permata besar berbentuk bulan muncul di mana-mana di White Jade City. Mereka memancarkan cahaya putih terang, menerangi seluruh kota seolah-olah siang hari. Berbagai toko dan bangunan di kota juga menyala. Di bawah penutup malam, White Jade City tampak lebih mempesona daripada di siang hari. Han Li berjalan keluar dari sebuah toko di kota. Dia berharap beruntung dan berjalan melewati semua toko material yang tersisa di kota. Sayangnya, dia masih belum bisa menemukan bahan yang dia butuhkan. Meskipun dia sudah siap secara mental untuk ini, dia masih merasa sedikit tertekan. Akibatnya, dia hanya bisa menaruh harapannya pada bursa dan lelang pribadi itu. Namun, bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun setelah berjalan selama setengah hari. Han Li mendengar dari seorang pemilik toko bahwa pertukaran lain akan diadakan keesokan harinya. Meskipun skala pertukaran ini biasa saja, bahkan mungkin lebih kecil dari yang ada di pengadilan Scorpio, Han Li tidak berencana untuk melewatkannya. Han Li keluar dari toko, berbelok beberapa blok, dan tiba di jalan yang sepi. Bangunan di kedua sisi jalan semuanya adalah penginapan. Tidak banyak pejalan kaki. Han Li berjalan-jalan sepanjang hari. Meskipun dia tidak lelah, dia masih ingin istirahat. Dia melihat sekeliling dan memilih penginapan yang lebih kecil. Dia berjalan mendekat dan meminta kamar yang tenang. Di bawah bimbingan pelayan penginapan, dia dengan cepat tiba di sebuah kamar di lantai 3. "Tuan, tolong istirahatlah dengan baik. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya," pelayan itu berkata. Han Li melihat sekeliling ruangan. Itu tidak buruk. Dia dengan santai memberi pelayan batu roh dan melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk pergi. Pelayan itu sangat gembira. Setelah membungkuk, dia dengan cepat mundur. Han Li berbalik dan hendak menutup pintu. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar. Seorang kultivator wanita berjubah merah berjalan melewati pintu. Wajahnya tertutup cadar. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia tidak terlihat terlalu tua. Meskipun White Jade City tidak kecil, ada terlalu banyak kultivator di kota ini. Akibatnya, rumah-rumah penuh sesak. Bahkan penginapan dirancang agar terlihat seperti dunia fana. Wanita berjubah merah itu melirik Han Li tetapi tidak berhenti. Dia dengan cepat berjalan dan segera menghilang ke koridor. Han Li memandangi wanita ini yang bergoyang ke belakang, dan matanya menunjukkan keraguan. Meskipun wanita ini menyembunyikan auranya, indera spiritual Han Li sangat kuat. Dia dapat mendeteksi bahwa kultivasi wanita ini pasti berada di alam abadi sejati. Di kota White Jade saat ini, seorang kultivator alam abadi sejati bukanlah apa-apa. Hanya saja punggung wanita ini memberi Han Li rasa keakraban yang samar. Dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia memikirkannya sejenak, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri. Setelah Han Li menutup pintu, dia meletakkan lapisan pembatas di kamar dan duduk bersila di tempat tidur. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada siang hari, Han Li tiba di tempat dia dan Su Tiansheng setuju untuk bertemu. "Teman Taois Li, kamu di sini." Su Tiansheng sudah menunggu di sini. Ketika dia melihat Han Li datang, dia menyapanya dengan senyuman. Han Li mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. "Lelang akan diadakan di tempat terpencil. Dao Friendly, tolong ikuti aku." Su Tiansheng mengirimkan transmisi suara dan berjalan ke depan.
Keduanya tidak berbicara sepatah kata pun. Mereka melewati banyak jalan. Setelah setengah jam, mereka tiba di sebuah toko terpencil.